Oke, di pagi hari ini kita akan bincang-bincang nih untuk para mami-mami yang suka apa ya kadang-kadang kena drama dengan anak-anak ya di rumah ya. Aku sih biasanya pagi hari itu dramanya. Apalagi dramanya kalau anak udah, Mom, I'm still so sleepy. Itu udah drama menyebalkan deh. Ada nggak sih teman-teman di situ drama pagi-paginya adalah anaknya masih ngantuk. Ada nggak? Kalau ada boleh tulis di kolom chatnya kalau suka mengalami drama di pagi hari dengan anak-anak. Entah dia masih ngantuk, entah tiba-tiba, aduh aku sakit perut, entah tiba-tiba kayaknya badanku nggak enak deh, entah tiba-tiba, aduh males mandi gitu. Tuh kan Kakak Intan anaknya males mandi. Ya, kadang-kadang ya drama pagi hari ini kayaknya drama rutin yang terjadi tiap hari ya. Makanya sekarang kita mau cerita-cerita yuk untuk semua mami di sini, apa sih yang bisa membantu kita menghadapi drama? Dramanya mungkin tetap ada, tapi mungkin jadi lebih sedikit. Terus kita bilang, dramanya tetap ada, tapi kitanya juga lebih enak ngadepinnya karena bisa terkurangi lah segala drama itu. Baik, saya akan langsung share ya teman-teman materi kita di di pagi hari ini, Deng. Sebentar ya, aku sebentar share materi kita. Hmm, oke. Sudah terlihatkah teman-teman semua? Sudah full atau tidak? Kalau sudah full boleh tolong ditaruh di kolom chatnya ya kalau memang sudah full kelihatannya. Ada? Kalau ada aku minta tolong dikasih tahu di kolom chatnya kalau sudah full. Sudah ya Kak Lidiana, terima kasih. Baik, Kid Sense for Super Kid yang hari ini kita mau bincang-bincang. Pernah nggak sih kalau teman-teman tadi aku udah tanya drama di pagi harinya itu baru selesai beberes dapur nih, nyiapin bekal untuk suami, nyuapin bekal untuk anak, terus tahu-tahu yang si sulung ribut sama adiknya karena mainannya berebutan. Terus di saat yang bersamaan si bungsu nangis nih karena perutnya mules. Terus di luar kamar mandi si tengah juga belum keramas, padahal ini udah mau jamnya sekolah gitu. Rasanya kita kayak megang tiga bom waktu sekaligus ya. Tapi dari semua kekacauan itu, ibu-ibu sekalian, mami-mami sekalian, ada satu hal yang bisa bikin kita tetap tersenyum. Kita tahu bagaimana cara kita ngebantu anak-anak kita lebih nyaman, lebih tenang, kembali ceria secara alami. Nah, itu kenapa kita mau bahas Kid Sense di pagi hari ini. Supaya Kid Sense ini kita bisa mengerti bukan cuma sekedar produk sebenarnya, tapi teman sejati aku, para mami, teman sejati kamu para ibu menghadapi hari-hari yang paling real, paling nyata sebagai orang tua gitu ya. Tuh yang mau kita cerita-cerita pagi hari ini. Oke, jadi topiknya hari ini kita akan bicara kenapa sih produknya harus alami gitu ya. Kedua, produk yang pilihan paling tepat untuk anak itu apa sih gitu. Dan ketiga, panduan pemakaian IO pada anak-anak. Panduan memakai essential oil pada anak-anak itu seperti apa. Itu yang kita bahas di pagi hari ini. Oke, yuk kita lihat sekarang ya. Super Kids. Oke. Menurut kamu, para mami yang udah join pagi hari ini, aku boleh tanya nggak, yang dimaksud dengan super kids tuh anak yang kayak gimana sih menurut kamu, mami-mami? Boleh dong ditulis di kolom chatnya. Menurut kamu, anak yang super atau anak yang baik, anak yang luar biasa tuh ciri-cirinya apaan aja? Boleh dong, aku mau tahu. Boleh kasih tahu. Untuk kamu-kamu yang anaknya udah gede juga nggak apa-apa loh. Waktu mereka kecil, kalau untuk kamu sebagai mami ya, anak yang super tuh kayak gimana? Anak baik gitu ya. Anak luar biasa itu anak yang seperti apa sih? Adakah yang mau kasih pendapat? Biar kita sama-sama enak nih. Jadi anak yang mandiri Kakak Vivi, thank you. Anak yang sudah memahami tanggung jawab dan kewajibannya. Kakak Intan anaknya kritis, energik, nggak mau diem tapi aktif gitu ya. Kakak Miranda selalu aktif tanpa rasa lelah. Yes, inilah yang diharapkan oleh para mami yang punya anak. Anaknya bisa jadi anak super kids. Sama nih pendapatnya sama aku. Anak super kids itu setuju nggak ya? Anaknya sehat, pokoknya harus sehat yang pertama. Yang kedua, bersih gitu ya. Jadi nggak jorok gitu ya. Terus udah gitu aktif anaknya bener nih tadi ada beberapa yang ngomong aktif, energik, dan kemudian pintar dan kreatif. Wah ini kayaknya anak super nih yang bener-bener bisa seperti ini. Bisa sehat, bersih, pintar dan kreatif, dan juga aktif. Nah, kalau teman-teman sudah setuju dengan ini, maka ada beberapa yang bisa dibantu dari yang living untuk bisa membantu kita punya anak sehat, bersih, pintar, kreatif, dan aktif. Yang pertama kita bahas adalah gimana caranya supaya kita selalu punya anak yang
Super bersih tapi aman produknya. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa sih harus bersih tapi produknya aman? Teman-teman tahu nggak? Ternyata loh para ibu-ibu di tempat ini udah ada dilakukan penelitian oleh EWG. EWG ini adalah lembaga independen yang meneliti keamanan bahan produk anak-anak gitu ya. Jadi mereka tidak terikat dengan institusi apapun, tapi mereka independen dan mereka akan meneliti keamanan bahan dalam produk anak-anak. Dan ternyata ada nggak sih di sini para mami yang kayak gini nih? Pokoknya kalau ada kemasan produknya anak-anak gitu ya, lucu-lucu, gemesin kemasannya, terus ada tulisan khusus untuk anak. Terus wanginya enak. Nah, itu udah pasti aman. Kalau masih ada yang berpikir kayak gitu, hati-hati teman-teman. Lihat deh laporan yang ada di sini. Aku kasih pointer aku ya. Nih, kalau teman-teman lihat laporan yang ada di sini, ada 3.300 orang tua yang ikut dalam survei. Dan ternyata terekspos lah bahwa rata-rata anak-anak itu terpapar 27 bahan kimia loh teman-teman. Setiap harinya. 27 bahan kimia ini bisa berasal dari lotion, sampo, sabun, tisu basah, itu bisa terpapar dari situ. Bahan kimia yang terpapar tuh 27 setiap harinya untuk anak-anak. Dan ternyata kenapa diekspos 27? Karena dari sekian banyak produk untuk anak-anak, ada 27 ini yang ternyata tidak diketahui keamanannya. Ini menurut EWG ya, Environmental Working Group yang meneliti keamanan produk anak gitu ya. Jadi bahan-bahan itu 27 bahan kimia yang tadi saya cerita itu bahkan belum diuji keamanannya. Wow, kenapa ya emang kalau begitu? Karena teman-teman kulit anak-anak itu lebih tipis daripada kulit orang dewasa. Jadi kalau untuk orang dewasa kita bisa menganggap kayaknya nggak bahaya deh. Kalau untuk anak-anak enggak loh, dampaknya bisa besar karena kulitnya mereka lebih tipis dari kita. Makanya para mami di sini jangan mau kompromi ya dengan hanya kemasan yang lucu, gemesin, wanginya enak, ada tulisan untuk anak-anak. Buktinya belum tentu loh ada 27 bahan kimia yang ditemukan yang belum tentu aman untuk anak-anak, tapi berhasil dibuat secara gemesin, secara wanginya enak dan dibuat tulisannya khusus untuk anak-anak gitu. Terus ada lagi nih bahan kimia tersebut yang tadi 27 ini umumnya itu bahan kimia yang sangat umum dipakai di bayi, di shampoo bayi, di lotion, di krim popok, di tabir surya. Itu apa namanya itu umum gitu ya. Cuma gara-gara shampoo, sabir surya itu diberi label khusus untuk anak-anak, ternyata belum tentu loh itu beneran aman. Ini menurut Jane Hollian, EWG's Vice President untuk research di EWG. Nah, terus teman-teman sekalian, kamu bisa lihat di sini bahwa anak-anak itu mereka itu menghirup lebih banyak udara dan menyerap lebih banyak bahan-bahan karena mereka kulitnya lebih tipis gitu ya dibandingkan dengan berat badan mereka yang sesungguhnya. Makanya hasil penelitian EWG menemukan 82% anak-anak terekspos udah lebih bahan-bahan kimia dan potensi bahan kimia itu akan berbahaya bagi otak dan bagi sistem sarafnya. Lalu semua bahan kimia yang tadi saya cerita yang umum ditemukan di lotion, di sabun, di shampoo produk anak, 69 anak-anak ini terekspos setiap minggunya bahan-bahan yang tadi berbahaya untuk sistem hormonnya. 3,6% terekspos bahan-bahan yang kemungkinan sangat kuat hubungannya dengan kanker dan bisa menyebabkan karsinogenik atau kanker. 80% anak, produk anak itu dinyatakan atau diklaim lembut, non-irritating, dan dibilangnya anti alergi. Padahal ini semua tadi bahan-bahan yang tadi berbahaya itu. Jadi teman-teman sekali lagi jangan mau kompromi ya. Cuma gara-gara shampoo, sabun, lotionnya cute banget, kemasannya lucu banget. Udah gitu dibilang khusus untuk anak-anak belum tentu loh itu ada penelitiannya. Dan lagi teman-teman lihat deh. Bahan-bahan chemical yang toksik ini jauh lebih berbahaya untuk anak-anak daripada orang dewasa. Terutama kalau untuk anak-anak yang masih suka mainannya digigit-gigit, kalau makanannya jatuh masih suka diambil, itu jauh lebih berbahaya karena mereka akan terekspos dengan banyak virus atau bakteri gitu ya.
Dan kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini bahan umum yang ada di shampoo. Bahan umumnya itu ftalat, paraben yang untuk sebagai pengawet, ftalat yang untuk pembusa, PVA, bisphenol A ini yang terdapat di dalam kemasan shampoo itu dianggap adalah hal yang sangat biasa. Padahal ini kalau teman-teman lihat bahaya-bahayanya itu bisa berbahaya untuk kanker. Jadi teman-teman sekali lagi kenapa penting banget kita harus memperhatikan bahan-bahan yang ada di produk lotion, shampoo, sabun untuk anak-anak. Karena yang dibilang mereka ternyata kelihatannya untuk anak-anak belum tentu aman ya. Tadi saya udah kasih lihat penelitiannya. Nah, itu kenapa yang Living hadir di sini untuk memberikan solusi perawatan tubuh yang alami. Jadi, teman-teman kalau menggunakannya dari yang Living, merawat kebersihan anak nggak perlu khawatir lagi karena nggak ada kandungan bahan kimia berbahayanya. Ada sabun, ada shampoo, ada lotion. Kita lihat ya. Semoga saya cepet kok, nggak lama-lama. Untuk sabun. Pernah nggak sih kalau dulu ya saya masih kecil, anak saya masih umur 2-3 tahun tuh kalau habis mandi saya suka lihat kulitnya. Ini kulitnya kering nggak ya kalau habis mandi? Ini ada ruam-ruamnya nggak ya? Karena dari situ saya bisa tahu sabun yang dia pakai itu cocok atau enggak untuk dia. Dan setelah coba macem-macem memang pengalamannya gitu ya. Yang paling oke adalah sabun-sabun yang berbahan alami. Bukan sabun sembarangan kalau Kid Sense Bath Gel ini. Karena ini diciptakan memang untuk anak-anak kita tanpa bahan kimia berbahaya. Nah, Kidsense Bath Gel ini mengandung minyak babasu, aloe vera, ekstrak buah kiwi, yang semuanya bisa melembabkan secara ringan, walaupun dia sabun nggak bikin kering, melembabkan, tapi dia menenangkan dan mendinginkan kulit juga. Makanya anak saya suka banget nih sama Kidsense Bath Gel ini. Yang kedua, itu di Kids Sense kita ada shampoo. Kalau mungkin dulu ya anak saya tuh suka rewel karena shampoo-nya dia bilang perih ke mata, Mam, gitu. Beda loh dengan Kids Sense shampoo ini. Busanya lembut, nggak pedih di mata, rambutnya bersih tanpa sisa gitu ya. Jadi rambutnya bersih, tapi dia nggak rewel karena nggak pedih di matanya. Busanya lembut, wanginya juga enak. Nah, Kids Sense shampoo ini ada conditioning agent dan cleaning agent yang diambil dari bahan-bahan alami. Kemudian pewanginya apa? Essential oil, teman-teman. Makanya ini enak banget. Bahannya benar-benar alami, aman. Ada tangerine, ada lemon. Dan wanginya dari situ. Kalau kita mau bicara dengan Kids Sense Lotion, boleh nih misalnya abis mandi sore kita bonding sama anak kita. Kalau aku bondingnya malam-malam karena aku kerja. Nah, sambil bonding, sambil kita olesin lotion Kids Sense, kita bisa nih sambil ngobrol-ngobrol. Karena sambil ngobrol kulitnya jadi lembut. Momennya ditunggu-tunggu untuk ngobrol antara mami dengan anak. Dia memang, saya pakai, kalau ini yang saya yang pakai ya, karena saya suka banget. Dia melembabkan tapi nggak lengket. Jadi saya suka banget lotion ini dan anak saya juga suka ini. Yang paling saya suka dia sangat melembabkan tapi dia nggak lengket. Jadi gampang banget dia akan keringnya. Kids Sense Lotion ini kalau teman-teman lihat-lihat deh ada meadow foam, ada mango, aloe vera, raspberry, watermelon. Ini semuanya adalah bahan-bahan yang alami. Nah, tadi itu kita udah cerita nih produk-produk supaya bisa membantu membersihkan anak kita tanpa perih, tanpa kering, nggak pakai acara drama tuh di pagi harinya. Lalu yang kedua mau kita bicarakan adalah apa yang bisa membantu anak kita supaya sehat gitu ya. Karena teman-teman saya yakin banget yang namanya seorang ibu susah menjadi ibu yang sempurna ya nggak sih? Pasti ada aja yang salah kita lakukan. Tapi seorang ibu, saya dan kamu pasti akan selalu berusaha jadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya, walaupun mungkin kita nggak sempurna gitu ya. Jadi saya mau cerita dikit, pernah sih saya ngobrol sama anak saya ya. Terus saya tanya sama dia, kamu menurut kamu, do you think I'm a good mom? Saya bilang gitu. Menurut kamu, aku adalah ibu yang baik nggak untuk kamu gitu? Dia jawabnya gini. Menurut aku, kamu ibu yang baik. Walaupun, ada walaupunnya nih kalau anak aku. Walaupun kadang-kadang kamu marah-marah sama aku kalau aku lagi belajar.
walaupun kamu suka pulang malam katanya ya, tapi untuk aku kamu adalah ibu yang paling baik. Di situ saya nggak nahan sih. Jadi maksud saya, oh Tuhan terima kasih walaupun aku nggak sempurna, tapi aku sudah menjadi ibu yang baik untuk anak aku. Dan aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak aku. Nah sama, pasti teman-teman di sini semua sama kayak saya. Nggak sempurna, tapi berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena ini tadi yang saya lihat, ibu yang baik untuk seorang ibu nggak ada yang lebih mengharukan melihat anak kita bertumbuh dengan sangat baik pastinya ya. Sehingga yang tadi saya udah cerita di depan, karena seluruh orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, pasti sama deh. Kita pengen banget punya anak yang sehat, yang aktif, pintar kreatif, dan bersih. Tadi kita udah ngobrol nih teman-teman tentang kebersihan. Kebersihan kita udah pakai lotion, pakai shampoo, pakai sabun. Sekarang kita mau ngomong tentang yang sehat. Nah, kalau yang sehat nanti kita cerita-cerita tentang Mighty Fights, tentang T-Jice, dan tentang Refresh. Kalau untuk anak aktif, oh saya mau tanya deh, kira-kira menurut teman-teman pasti pada tahu nih. Kalau untuk cerita untuk anak aktif, kira-kira saya mau cerita produk apa? Boleh saya tahu nggak? Pasti udah pada tahu. Materinya tentu akan di-share dong. Untuk anak yang aktif, KidSense apa? Nah, Kakak Ruri, terima kasih. Untuk KidSense yang aktif, anak aktif, nanti kita cerita tentang KidCare. Lalu yang pintar dan kreatif, yang bisa membantu anak kita pintar dan kreatif, Genius, thank you Citina. Kita akan cerita-cerita tentang KidSense Genius. Yuk, kita mulai yuk. Yang sehat dulu ya. Nah, Kids Sense Mighty Fights ini adalah multivitamin dan mineral, ibu-ibu sekalian, mami-mami sekalian. Karena memang kalau anak kita sudah mendapatkan nutrisi yang optimal dari makanan, karbo, protein, sayur, antioksidan, itu udah bagus sekali. Tapi nyatanya anak Indonesia itu atau anak di seluruh dunia adalah yang nggak suka makan sayur, adalah yang nggak suka makan protein, agak susah gitu ya. Jadi makanya karena anak kita butuh nutrisi yang memadai untuk tetap sehat, inilah yang kita butuhkan, KidSense Mighty Fights. Apalagi kalau udah musim ujian, sampai anak aku sakit, aku pasti stres banget. Tapi bersyukurnya dengan adanya KidSense Mighty Fights, kamu boleh mention musim hujan, musim ujian, musim batuk flu, musim pilek boleh di-mention, tapi anak kita akan berjalan melewati musim itu dengan sehat, dengan kuat, karena bantuan dari KidSense Mighty Fight si multivitamin dan mineral ini. Nah, Mighty Goodness, apa sih kebaikan dari KidSense Mighty Fights tadi? Dia lengkap, dia premium. Ada vitamin, ada mineral, ada antioksidan, fitonutriennya juga premium. Makanan utuh kayak kayak multinutrien juga gitu teman-teman. Padat gizi, bahan dasarnya buah dan sayur. Dan dirancang khusus untuk anak-anak. Jadi dia mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, membangun energi, mendukung kesehatan anak-anak. Ini yang sangat dibutuhkan oleh para mami supaya anaknya terus sehat dan kuat. Apapun musimnya gitu ya. Jadi bisa melewatinya dengan baik. Seperti apa sih Kids Sense Mighty Fights? Dimaksudkan untuk anak usia 4 sampai 12 tahun. Cukup satu tablet per hari, dia ke tablet kunyah. Dia tabletnya kunyah, tinggal biasanya aku kasih sebelum anakku berangkat sekolah. Bersamaan dengan sarapan, boleh makan siang, boleh makan malam. Ini bersamaan dengan sarapan, umur simpannya 2 tahun deh gitu ya. Jadi untuk anak sehat, yang pertama kita mau cerita-cerita adalah ini. KidSense Mighty Fights multivitamin dan multimineral untuk anak-anak usia 4 sampai 12 tahun. Jadi apapun musimnya, anak kita bisa jalanin dengan senyum gitu ya. Musim hujan, musim flu, musim pilek, musim batuk, terserah. Kalau ada ini didampinginya enak. Nah, berikutnya kita mau langsung cerita-cerita tentang ini deh KidSense. Kalau essential oil ini semua KidSense yang ada di sini ini formulasinya khusus untuk menemani anak-anak di masa kecil. Dan ini nggak perlu diencerkan lagi. Jadi kenapa sih KidSense ini dibilangnya untuk anak-anak? Karena dia udah diencerin supaya kulit yang paling sensitif sekalipun dia bisa pakai.
Kalau anaknya teman-teman ada yang sangat sensitif, masih boleh diencerkan dengan fisik. Kalau anak-anak teman-teman udah terbiasa misalnya, atau bahkan memang kulitnya oke, nggak usah diencerin lagi, sudah oke karena dia sudah diencerkan. Kalau kita mau bicara tentang refresh, yang ini nih teman-teman. Jadi kalau kamu punya drama malam-malam ya, kadang-kadang ya musim hujan misalnya drama malam-malam, hidungnya kesumbet. Yang paling nggak enak adalah, udahlah anak kita nggak bisa tidur, kitanya juga nggak bisa tidur ya, karena dia rewel malam-malam hidungnya tersumbat gitu ya. Nah, mengurangi dramanya, teman-teman langsung ambil refresh, aplikasikan di dada, aplikasi kadang aku sambil aku gini-giniin. Atau kalau teman-teman punya inhaler, ini boleh ditaruh di inhaler juga. Tinggal oles atau diginiin atau pakai inhaler. Nah, berapa menit kemudian, aku sih pengalaman aku ya, langsung hidungnya langsung lancar, pencernaannya beres, nyenyak lagi deh tidurnya gitu ya. Malam-malam tambah drama nih ceritanya kita. Lalu kalau kita bicara tentang T-Jice, yang ini nih teman-teman, mirip-mirip ya namanya sama Dijice. Kalau yang tadi kan refresh, iya supaya seger lagi. Kalau yang ini mirip-mirip namanya sama Dijice, benar. Kalau perut si kecil suka tiba-tiba kembung, mungkin dia habis jajan di sekolah yang nggak tahu ya, atau mungkin emang suasananya lagi dingin banget, atau mungkin memang perutnya lagi nggak enak aja, apalagi itu kalau terjadinya di pagi hari, aduh, langsung pusing deh mamanya. Nah, kamu harus sedia T-Jice. Caranya, aplikasikan di perut gitu ya, diteteskan dulu, langsung aplikasikan di perut sambil dipijat lembut. Ya, nah ini akan bantu banget. Tunggu aja kurang lebih 5 sampai 10 menit sambil kamu sayang-sayang anaknya, sambil kamu perhatiin anaknya. Nah, dramanya berkurang tuh langsung, dramanya hilang deh langsung. Akan bisa membantu banget di sana. Kalau kita bicarakan tentang Kid Sense Genius, nah ini pengalaman aku juga. Kadang-kadang kalau dia lagi belajar, anak aku lagi belajar, boleh di-diffuse teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasa, Bu, sayang banget nge-diffuse Genius, soalnya nah, boleh deh. Waktu PR-nya banyak, waktu udah musimnya ujian, atau waktu kamu lagi nggak ada waktu dampingin dia belajar, boleh di sini, di tangan, di diffuse, atau bisa juga kamu taruh di lengan, di leher ini kayak kerah bajunya pas mau dia berangkat sekolah, atau ditaruh di sini, di leher bagian atas di belakang sini deket batang otak. Nah, ditaruhlah Genius di situ. Jadi Genius ini akan bantu supaya mereka tetap fokus walaupun banyak PR, walaupun musim ujian gitu ya, dia akan bantu tetap fokus. Kita lanjut ya. Nah, benar Bu Mai di leher belakang di sini ya teman-teman dekat batang otak supaya mereka bisa fokus. Lalu terakhir Kid Care. Kalau si Kid Care ini teman-teman namanya kan Kid Care ya merawat anak-anak. Nah, ini bisa bantu untuk anak-anak yang tadi aktif tuh, misalnya anak-anak aktif itu kan dia dia memang anak yang sehat ya, suka main sana, suka main sini, entah dia jatuh dari sepeda, entah dia lecet gitu ya karena terkebeset apa. Nah, kamu harus selalu sedia kit care di tes kamu dimanapun kamu berada. Kalau perlu dikantongin tuh kit care-nya untuk mami-mami yang punya anak itu sangat aktif gitu ya. Tinggal oles aja, si kecil langsung bisa main lagi deh. Jadi dramanya berkurang lagi kalau dia lecet, kalau dia belebam, kalau dia tergores gitu ya. Sediain KitKare di tas, sediain KitKare di rumah, olesin supaya dia bisa langsung main lagi. Ya, nah ini adalah beberapa essential oil yang memang khusus untuk anak-anak. Jadi sudah selesai teman-teman. Udah bahas tentang kebersihan anak barengan lotion, sampo, dan sabun. Kita juga udah bahas untuk anak-anak yang bisa tetap sehat. Itu kita bantu dengan Mighty Fights. Lalu kita bantu dengan refresh di sini supaya menghadapi musim pileknya juga enak, musim batuknya juga enak gitu ya. Atau ketika kita pengen perut anak nyaman supaya nggak ada drama pagi-pagi, kita olesnya adalah T-Jice deh.
Untuk anak-anak yang lagi banyak PR, ujian, tinggal taruh di belakang leher sini, di dekat batang otak sini. Nah, ini akan membantu, aromanya akan membantu supaya anak-anak kita bisa fokus. Jadi ujiannya, PR-nya terselesaikan dengan baik. Kitanya nggak drama gitu ya, mikirin nih anak bisa nggak ya, nih anak bisa nggak ya. Ini akan nggak ada drama lagi di mami-mami. Nggak mau ada drama dengan anak-anak yang aktif, sediain KitKare ya guys ya, supaya ketika dia main, dan dia terjatuh bisa langsung lanjut main karena kamu udah sedia KitKare. Oke, sekarang aku cuma mau bahas yang terakhir aja. Essential oil aman gak ya untuk anak-anak? Jawabannya aman. Kalau teman-teman melakukan dengan tips yang benar seputar penggunaan essential oil. Jadi, berikut adalah panduan-panduan yang bisa kita lakukan dan ikuti supaya essential oilnya manfaatnya maksimal, dramanya minimal. Ya, kita lihat ya sekarang ya. Oke, tips keamanan panduan pemakaian essential oil untuk anak-anak. Jadi ini adalah beberapa hal yang akan saya bagikan sekarang. Ini dia. Pertama, panduan keamanan umum. Jadi konsultasikan dulu dengan tenaga medis, dengan dokter kalau anak-anak teman-teman punya kondisi medis. Entah itu kondisi medisnya, kalau anak-anak itu punya masalah dengan misalnya apa namanya, misalnya dengan perut, dengan pernafasan, teman-teman boleh tanyakan dulu ke dokter, apakah ini baik dan boleh untuk anak saya. Lalu anak-anak yang sedang bermain air saat mandi, misalnya di bathtub atau dulu anak saya tuh senang banget kalau saya kasih ember gede, terus dia nyemplung di situ gitu ya main-main air. Hati-hati ya teman-teman, jangan tambahin oil yang panas, takutnya nanti tertelan atau terkena mata. Lalu pakai essential oil di kulit teman-teman dulu ya. Untuk membantu anak-anak misalnya gini. Anaknya masih anak umur 2-3 tahun misalnya atau masih umur 4 tahun. Coba deh teman-teman boleh gendong mereka atau pakein dulu di kulit mereka, di kulit kita. Terus kita deketin dia supaya dia terbiasa dulu dengan oilnya. Karena anak-anak kan sangat sensitif ya. Jadi jangan sampai dia kaget gitu dipakein essential oil. Bau apa nih gitu. Tapi kalau pakein ke kita, kita deket-deket dia, kita gendong, lama-lama dia terbiasa dulu dengan oilnya, aromanya. Nah, encerkan essential oil dengan baik ya teman-teman. Tesnya itu caranya, kalau ada essential oil, nih saya lagi pegang Dreamcatcher, nanti teman-teman bisa teteskan di sini, di kulit anak ya. Sebagian kucil kulit lengan ditaruh di sini. Terus tunggu teman-teman tunggu biasanya reaksinya muncul itu dalam waktu 5-10 menit. Kalau teman-teman mau yakin, diamkan sampai 1-2 jam. Nah, kalau nggak ada reaksi apapun, berarti ini baik untuk dipakai. Pengencerannya seperti apa Kakak Lisa? Saya taruh di bawah ya. Tapi yang ini sebaiknya dilakukan dulu untuk ngetes bahwa essential oilnya aman. Kak, emang ada ya essential oil nggak aman? Yang dimaksud nggak aman kalau oilnya itu memberikan sensasi panas. Contohnya, lemongrass misalnya, thyme misalnya, oregano misalnya. Itu kan memang memberikan sensasi panas. Jadi sebaiknya hati-hati takutnya anaknya kepanasan gitu ya. Oke. Lalu pengenceran, seperti apa yang baik ini teman-teman? Rasio pengenceran dari 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 6 tahun, 7 sampai 11 tahun, atau 12 tahun. Yang dimaksud pengenceran apa sih Kakak Lisa? Jadi teman-teman untuk yang punya anak sebaiknya selalu sedia kayak carrier oil atau ya pengencer lah ya. Kalau di yang living itu adalah isinya minyak nabati namanya V6. Itu memastikan essential oil itu terolesnya dengan sangat nyaman di kulit anak-anak. Jadi selalu sedia V6 sebagai carrier oil. Sebagai contoh, kalau umur 0 sampai 1 tahun 8 tetes V6, udah gitu 1 drop essential oilnya. Atau umur 2-6 tahun, 3 drop V6, lalu 1 drop essential oilnya. Dicampur di sini sebelum dipakaikan, jangan lupa taruh sini dulu ya. Atau teman-teman dulu yang pakai deket-deket anaknya, peluk-peluk, supaya dia terbiasa sama aromanya. Nah, kemudian mulai dari setetes ya teman-teman. Kenapa sih Kak Kalisa kamu menganjurkannya begini? Iya, soalnya essential oil itu powerful banget teman-teman. Percayalah padaku. Essential oil walaupun cuma setetes, dosisnya itu sangat kuat sekali. Jadi
Kalau teman-teman pakai essential oil ke anak, itu sama kayak teman-teman memperkenalkan makanan baru ke dia gitu ya. Dulu inget banget, kalau saya mau ganti misalnya makanan baru, pasti saya kasihnya dikit-dikit dulu supaya dia terbiasa dulu. Mulai dikit, mulai pelan. Jadi kita juga perhatikan reaksinya di anak-anak. Oh kayaknya oke nih dengan satu tetes ini juga cukup oke. Atau encerkan dulu seperti yang tadi gitu ya. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana reaksinya di anak-anak ini karena essential oil itu kuat sekali ya. Nah, jangan lupa kalau teman-teman udah lihat itu aman, jangan lupa pengencerannya, gitu ya. Lalu setelah kalau di yang living kita bilangnya start low go slow. Start low itu mulai dari setetes, pelan-pelan boleh ditingkatkan. Tapi jangan mulai langsung 5 tetes terutama untuk anak-anak. Satu tetes aja dulu. Gitu ya. Lalu hati-hati teman-teman untuk hot oil. Hot oil ini maksudnya essential oil bukan minyak goreng panas gitu ya maksudnya, tapi essential oil yang memang dia ngasih sensasi panas atau hangat di kulit. Jadi hati-hati nih gunainnya. Seperti di sini cinnamon bark jarang sih digunakan untuk anak-anak, tapi saya cuma kasih tahu aja hot oil atau oil yang memberikan sensasi panas itu oregano, tips, thyme, penway gitu ya, lemongrass. Bahkan kadang kalau ada anak yang nggak sensitif sekali pada digest, pada tips atau pada peppermint justru yang dibilangnya dingin tapi dia juga terlalu dingin misalnya hati-hati ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa dengan fisiknya, jangan lupa pengencerannya harus diingat-ingat untuk anak-anak ya teman-teman. Lalu tips berikutnya adalah gunakan tabir surya. Beberapa essential oil tertentu, contohnya adalah citrus, itu dia akan menyebabkan kita merah kulitnya kalau habis pakai itu langsung terkena sinar matahari. Jadi hati-hati lindungi kulit anak kita dengan tabir surya kalau pakai oil-oil dari citrus. Atau oil dari citrusnya jangan dipakai di siang hari. Kalaupun mau dipakai di siang hari, pakai tabir surya. Maksudnya begitu. Berikutnya apa lagi? Aplikasikan pada zona yang aman ya teman-teman ya. Zona paling aman untuk anak-anak itu adalah telapak kakinya. Karena kalau kita pakainya misalnya di dadanya, apa di area-area yang dekat, takutnya mereka nyentuh, udah gitu mereka sentuh mata mereka. Kecuali mereka sudah biasa nggak apa-apa. Tapi untuk anak-anak yang lebih besar, misalnya udah 5 tahun, ingetin aja nggak boleh nyentuh mata ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak yang masih belum bisa diingatkan, masih usia 2 tahun, masih usia misalnya 2,5 tahun gitu ya, yang paling aman itu di telapak kaki. Untuk anak yang lebih besar, boleh mulai diingetin, jangan pegang matanya ya, karena mama habis oles di dada kamu, mama habis oles di leher, kamu nggak boleh sentuh ini kemudian pegang mata. Itu boleh juga begitu. Terus jangan pakai essential oil di area yang sensitif. Contohnya misalnya jangan sampai kejadian ya teman-teman di telinga, di hidung gitu ya, di mata. Jangan ya teman-teman karena itu tidak baik sekali takutnya akan mencederai area-area sensitif kita. Dan terakhir adalah ini dia. Jadi simpan dengan baik. Sebaiknya simpan di tempat kering, terhindar dari panas, tempatnya juga sejuk gitu ya. Jadi dia akan memiliki apa ya efek yang sangat maksimal untuk jangka waktu yang lama. Karena sebenarnya essential oil itu tidak ada expired date-nya selama teman-teman jangan nyimpennya di mobil misalnya yang kena panas selama dia di tempat disimpan di tempat yang sejuk itu masih oke. Nah, terakhir dari saya tipsnya teman-teman, ini dia yang living for your little one. Pagi hari, waktu teman-teman mandi, anaknya kasih bath gel sama shampoo. Yang dioles di pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, Kids Sense Genius, boleh di sini, boleh di belakang otak sini. Terus pakai Kids Sense Lotion deh. Habis itu, setelah sarapan, minum Mighty Fights, dikunyah Mighty Fights-nya gitu ya. Protokol berikutnya di siang hari, kan udah main nih. Tapi kalau kulitnya butuh nyaman karena iritasi ringan, siap-siap dengan KitKat. Di malam hari, mandi sore hari lah ya, mandi Kids Sense Bath Gel, Kids Sense Shampoo. Karena tadi udah jelas, gak ada bahan kimia berbahayanya. Terus hirup-hirup Kids Sense Refresh deh abis selesai mandi supaya anget. Lalu
kasih Kids Sense Tea supaya dia hangat dan nyaman. Terakhir, Kids Sense Lotion sebelum dia tidur, jadi kulitnya tetap lembut. Itu aja yang mau saya bagikan hari ini, teman-teman semuanya. Ingat ya, untuk kulit anak beda dengan kulit dewasa. Untuk anak-anak belum tentu bahan packaging-packaging yang kelihatannya lucu, menggemaskan itu dan cuma ditulis khusus anak-anak, belum tentu itu aman bahan-bahannya. Pastikan kita sebagai mama, sebagai orang tua, walaupun kita tidak sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna, pastikan kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Supaya anak kita sehat, pintar dan kreatif, anak kita juga bersih, anak kita selalu menjadi anak yang terdepan. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya di siang hari ini. Thank you.